Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Buka kelas, mohon pimpin doanya. Mohon, silakan. Siap, berat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang ibu akan mengambil absen ya. Bangun Saputra hadir. Ibu. Evi Haryanti hadir Bu. Delvina hadir Bu. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan anak ibu berdiri. Dalam hitungan ketiga kita menyanyi ya sama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan ada ibu duduk kembali. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tari kreasi daerah. Nah, ibu ada sebuah video. Silakan anak-anak ibu nontonnya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar tema 8. Hari ini kita akan belajar SBDP tentang tari kreasi daerah. Tapi sebelum belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal, yaitu pengertian tari kreasi daerah, yang kedua pola lantai, dan yang ketiga unsur pembentuk desain pola lantai tersebut. Kita bahas pertama, yaitu apa sih itu tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah itu berasal dari tari daerah. Tari daerah itu adalah tari atau kesenian yang berasal dari masing-masing daerah dan memiliki ciri khas tersendiri. Jadi setiap daerah itu punya tari daerahnya masing-masing. Misalnya kita di Banjarmasin atau Kalimantan Selatan itu punya tarian daerah Baksa Kembang, ya. Terus ada juga tari Japin. Japin ini macam-macam lagi. Nah, itu tadi tarian daerah. Sekarang tari kreasi daerah. Kreasi artinya buatan, ciptaan. Nah, jadi tari kreasi daerah adalah tarian daerah yang dibuat kembali dengan memodifikasi yang sudah ada. Entah itu dari segi gerakannya, dari segi musiknya kah, atau dari segi propertinya. Jadi dikreasi, dimodifikasi kembali agar terlihat lebih menarik, lebih indah lagi. Namun tidak melepas ciri khas dari tarian daerah tersebut. Selanjutnya kita ke pola lantai dalam tarian. Pola lantai adalah pola denah yang digunakan penari dalam ruang tempat menari untuk keperluan pergerakan tari dan memperindah gerakan.
Jadi pola lantai ini adalah posisi di mana para penari itu berdiri ketika menari. Jadi posisinya ketika gerakan A posisinya seperti apa, kemudian pas gerakan B dia berubah lagi, itu disebut pola lantai. Dan pola lantai ini macam-macam. Nah, kita bahas satu persatu. Jenis pola lantai ada yang namanya vertikal. Vertikal itu memanjang ke belakang. Kesannya akan memberi ketenangan. Nah, ada juga yang horizontal. Horizontal itu memanjang ke samping, ke kiri dan ke kanan. Kesannya istirahat. Nah, kalau diagonal itu dari sudut ke sudut, beri kesan dinamis. Dan ada juga yang melingkar. Nah, melingkar ini nanti akan melengkung, membentuk lingkaran, dan ini memberi kesan manis. Nah, seperti apa sih contohnya? Nah, kita lihat satu persatu. Pola vertikal. Nah, ini ada pola vertikal, jadi dia biasanya memanjang dari depan ke belakang. Ini contohnya ada tari serimpi, terus tari yospan ya. Nah, ini pola lantai vertikal atau lurus. Yang kedua ada pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal ini memanjang ke samping, ke kiri atau ke kanan. Ini kesannya istirahat ya. Nah, misalnya contohnya ini ada tari saman. Tari saman ini sudah terkenal bahkan sampai ke mancanegara, dikenal oleh dunia, mendunia tarinya. Jadi tidak kayak jadi ciri khas Aceh, tapi juga menjadi ciri khas kita Indonesia. Selanjutnya ada pola lantai diagonal. Nah, seperti ini pola lantai diagonal. Dia akan membentuk formasi dari sudut ke sudut. Kalau dibuat dua diagonal, maka penarinya jadi menyilang. Ya. Selanjutnya ada pola lantai melingkar. Nah, melingkar ini dia akan membentuk garis yang melengkung hingga membuat suatu lingkaran. Nah, ini penarinya bisa saling berhadap-hadapan, saling menghadap ke dalam lingkaran, bisa juga menghadap keluar. Nah, kesannya nanti akan memberi kesan lemah, lembut, dan manis untuk dilihat. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pola lantai. Yang pertama, bentuk pola lantai. Jadi kita mau tarian ini bentuknya seperti apa saja, harus ditentukan dulu. Terus yang kedua, makna yang ingin disampaikan. Tadi kan masing-masing pola lantai ada maknanya. Kalau yang horizontal itu kesannya apa ya, kalau vertikal kesannya apa tadi ya. Nah, kemudian ada jumlah penari. Jadi jumlah penari juga harus diperhatikan ketika kita ingin membuat pola lantai. Yang keempat, bentuk dan luas ruangan. Nah, jadi ruangannya seluas apa, maka seperti itulah pola lantai yang akan kita tentukan. Dan yang terakhir ada gerakan tari. Gerakan tarinya supaya lebih terlihat bagus itu pasnya pakai pola lantai yang mana. Jangan sampai pola lantainya merusak. Nah, bahasan yang terakhir, unsur pembentuk pola lantai. Ada unsur-unsurnya. Yang pertama, garis dan tubuh kaki penari. Jadi kita harus perhatikan nih, garis tubuh dan kaki si penari itu di mana saja. Jangan sampai menghalangi pergerakan kaki dan tangan ketika menari pas membuat pola lantainya. Yang kedua, garis jejak penari lantai. Jadi ketika gerakan A si penari dengan formasi horizontal misalnya, nanti di gerakan B harus ditulis lagi formasi penari ini gerak pola lantainya apa, apakah diagonal, apakah melingkar. Nah, itu harus ditulis. Dan yang terakhir ada properti. Properti artinya, kita sudah belajar ya, properti tari adalah segala alat yang digunakan untuk mendukung tarian. Itu disebut properti. Nah, properti ini fungsinya untuk memperkuat kesan yang ingin disampaikan oleh tarian tersebut. Jadi sangat penting sekali. Nah, dia juga berhubungan dengan pola lantai. Misalnya menggunakan kuda lumping
propertinya, maka pola lantainya harus disesuaikan dengan pergerakan si kuda lumping tadi agar tidak menghambat keindahan tari tersebut. Baiklah, anak ibu semua, apakah anak ibu tadi melihat videonya? Sudah, Bu. Nah, sekarang ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu semuanya, apa saja yang ada di dalam tari tersebut? Kostum, Bu. Nah, coba dulu ya Tina. Kostum, Bu. Pakaian. Ya, Evi apa tadi? Musik, Bu. Nah, bangun apa? Gerakan. Nah, ya betul sekali. Semuanya yang anak ibu sebutkan tadi ada di dalam tari. Nah, coba anak ibu semua sebutkan contoh-contoh tari klasik. Saya, Bu. Ya, coba yang Tari piring, Bu. Ya, bagus sekali. Saya, Bu. Evi apa Pi? Tari payung, Bu. Ya, bagus sekali. Bangun ada bangun? Dari Intamu. Nah, betul sekali. Apakah ada anak ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Tina, kan? Pelajaran kita sekarang tentang tari. Tari itu adalah suatu gerakan yang diiringi musik dan dengan pakaian yang sudah ditentukan, Bu. Jenis-jenis tari itu ada tari indah, tari piring, tari payung, dan lain-lain. Ya, betul sekali. Mungkin